Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa. Salam. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Selamat kita berjumpa kembali anak-anak sekolah minggu. Jemaat Gemim Torsina Tumumpa dari kolom 1 sampai kolom 40. Kita beribadah kembali di Minggu tanggal 27 September 2020. Atas nama Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Torsina Tumumpa menyampaikan selamat beribadah bagi seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah maupun di mana saja berada, bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai anak-anak yang Inci Nona kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Torang baku dapa lagi di hari ini di ibadah anak sekolah minggu Gemim Torsina Tumumpa. Torang masih tetap beribadah dari rumah masing-masing, tapi Inci Nona percaya itu nyenak mau baking adik-adik jadi malas. Oke? Untuk itu Inci Nona undang semua bangkit berdiri. Torang angkat pujian dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Senang-senang. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, diajarku memuji, diajarku berdoa, diajarku mengasihi, senang jadi anak-anak Tuhan. Anak-anak, sebelum torang masuk di dalam doa pembukaan, mari torang menyanyi Kulipat Tanganku. Lipat tanganku, Tuhan merangkulku. Ku tutup mataku, Tuhan melihatku. Ku buka hatiku, Tuhan masuk dalamku. Oh senangnya aku berdoa. Oh senangnya aku berdoa. Doa pembukaan oleh Enci Susan.
Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik dan sangat baik. Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru, bersama dengan orang tua, untuk kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di saat ini. Tuhan, ibadah kami akan dimulaikan, biarlah kiranya dari permulaan, pertengahan, bahkan tamatnya, itu hanya mau jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk anak-anak. Sebelum torang berdoa pengakuan dosa, mari torang menyanyi Mari Masuk. Doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh Enci Yuni. Anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Pujian syukur limpah terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Besar cinta kasih-Mu bagi kami semua sungguh-sungguh nyata di hari ini. Engkau begitu baik Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Kami anak-anak-Mu boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mau mengaku setiap salah dan dosa kami kepada Tuhan. Begitu banyak perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan. Kami berlaku yang tidak baik di mata Tuhan. Kami semua Tuhan mau mengaku setiap salah dan dosa kami kepadamu. Tuhan kiranya mau mengampuni setiap salah dan dosa kami Bapa, agar kiranya kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, torang akan membaca serta bercerita tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang terkasih Enci Pendeta Janet Sangkai Tumengkol MTH. Tapi sebelum itu, mari torang angkat pujian pertama kali dengar firman Tuhan. Tiga kali pikul dari Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahmu besar di surga. Mari anak-anak, saat ini kita akan berdoa untuk pembacaan
dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca, mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, supaya firman-Mu kami mengerti, kami semua pahami, dan kami akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Dan untuk ayat hafalan saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-7a. Berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Jadi sekali lagi ayat hafalan terdapat dalam kitab Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-7a. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik
penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat atau mempelajari video tadi, maka sebagai pelajaran hidup buat kita semua, yaitu siapa di antara kalian yang mau memberitakan Injil atau suka menceritakan tentang Yesus? Angkat tangan bagi anak-anak yang ada di rumah. Encik Pendeta yakin semua suka untuk memberitakan tentang Yesus. Ya, luar biasa. Ternyata semua anak-anak mau menjadi pembawa kabar baik tentang Yesus Kristus. Tentunya torang mulai dari rumah kita. Torang mulai bercerita tentang Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Ada torang pe oma, ada opa, ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, tetapi juga ada teman-teman kita. Supaya apa? Supaya mereka juga mendengar dan tahu tentang kasih Yesus kepada semua orang. Nah, anak-anak, kita bisa menceritakan tentang bagaimana mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Sebagai contoh, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, atau juga orang menceritakan tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami pertolongan dari Tuhan. Sebagai contoh, orang dengar itu cerita tentang Yunus, Kang, yang ada di perut ikan. Nah, ada juga Daniel, Kang, yang ada di gua singa. Nah, tapi masih banyak tokoh-tokoh Alkitab lain yang menjadi contoh bagaimana pertolongan Tuhan. Orang juga bisa menceritakan tentang bagaimana hal-hal yang baik yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya ada teman kita yang rajin membantu orang tua, teman kita yang rajin belajar, teman kita yang pintar untuk menggambar, teman kita yang suka untuk menyanyi. Banyak sekali, ya. Orang tidak usah takut, orang tidak usah malu. Karena apa? Karena orang percaya selalu ada Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita. Dan Tuhan Yesus yang akan selalu bersama-sama dengan kita, menolong kita setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan yang sudah torang dengar bersama. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Torang menyanyi Kabarkan Injilnya.
Torang akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh yang terkasih Ungku Pendeta Novi Stefanus Mamahit STH. Anak-anakku, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Engkau Bapa yang sangat baik, yang memberikan kami hikmat dan pengertian. Betapa pentingnya kami untuk belajar dan berani untuk memberitakan Injil. Sebagaimana murid-murid yang ada pada gereja mula-mula. Mereka boleh mempraktekkan hal tersebut. Ketika dianiaya, mereka boleh membawa firman itu ke tempat yang lain. Dan terima kasih banyak Bapa di sorga dari kebenaran yang sudah kami dengarkan tadi. Injil tidak bisa dihambat. Bahkan sebaliknya, semakin dihambat, maka akan terus merambat. Kami berdoa, biarlah kami, anak-anak-Mu yang ada di akhir zaman ini, kami juga termotivasi untuk tidak malu dan tidak takut menceritakan tentang Yesus. Kami mau belajar untuk mengagungkan namanya. Walaupun mungkin kami tidak berterus terang di dalam menyebutkan nama-Mu, tetapi ketika kami sebagai anak-anak-Mu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang mulia, dan orang-orang mengenal kami bahwa kami adalah pengikut-pengikut-Mu, sehingga mereka boleh memuliakan nama-Mu ya Allah. Mereka boleh mengagungkan nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab mereka tahu kami pengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak kami, supaya mereka akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Allah Roh Kudus karuniakan kepada mereka, supaya mereka terus mengerti tentang Yesus yang hidup, dan yang akan membuat mereka begitu ingin menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jagailah mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Berikanlah terus mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan, supaya mereka akan terus termotivasi untuk belajar di rumah ketika suasana pandemi ini membuat kami hanya bisa melalui pembelajaran online atau daring. Dan apapun yang kami peroleh, kami boleh mendapatkan hasil yang baik. Sebab Engkau memberikan kepada anak-anak kami kemauan untuk belajar juga, rajin membaca buku-buku, dan mengingat akan pelajaran di sekolah. Terima kasih banyak Bapa di sorga, tumbuh kembang kompetensi anak-anak kami, supaya mereka terbiasa sejak masih kecil, dan pada waktunya keahlian-keahlian yang mereka kembangkan itu akan membuat mereka cakap, dan mereka adalah orang-orang yang menguasai bidang di masa yang akan datang. Bapa di sorga, terima kasih, memberkati juga orang tua dari anak-anak kami. Berkati juga papa dan mama yang oleh karena situasi dan kondisi, tetapi juga diberikan kemampuan untuk tetap bekerja, diberikan kesehatan supaya mereka boleh terus mampu mengerjakan apa yang sudah mereka lakukan. Dan papa teristimewa juga boleh mendapatkan penghasilan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Terima kasih, berkati orang tua kami, berkati juga kakak, adik kami, opa, oma, semua orang yang tinggal di dalam rumah kami, supaya kami boleh menyaksikan Tuhan Allah beserta dengan kami. Bapa di sorga, terima kasih banyak, sebab Tuhan juga yang terus memberkati dan menguatkan guru-guru yang ada di sekolah minggu kami, engku dan enci yang tiada henti-hentinya, walaupun dibatasi oleh karena pandemi COVID-19, tetapi tetap memberi diri dan semangat untuk menceritakan tentang Yesus dan kebaikan-Mu. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati pribadi mereka, Tuhan buat juga mereka sehat, Tuhan buat mereka terus dipimpin dalam hikmat Allah, supaya mereka bersukacita di dalam melaksanakan pekerjaan untuk memberitakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati juga usaha pekerjaan yang mereka lakukan,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami berterima kasih banyak. Tuhan juga telah memberikan kami untuk menyisihkan apa yang ada pada kami sebagai bentuk persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami juga terus belajar mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah bagian penyembahan dan persembahan kami kepada Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa di sorga, ini kami anak-anakmu yang berdoa. Adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Insi undang semua bangkit berdiri. Kita menyanyi mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Doa berkat oleh yang terkasih Ungku Pendeta Novi Stefanus Mamahit STH. Adik-adik, nak terasa Kang? Semua selesai ketuk torang ya. Saat ini torang akan doa tutup dan terima berkat. Mari siapkan hati kita di rumah masing-masing, lalu kita menerima berkat Tuhan dari tempat ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menuntun sepanjang ibadah kami. Engkau memberikan kami engku-engku dan enci-enci yang begitu luar biasa untuk memandu kami dalam peribadahan ini. Dan kami juga berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diceritakan kepada kami. Segala sesuatu yang terjadi di tempat ini, kami kembalikan segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau terima berkat Tuhan. Anak-anakku, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat Allah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita adik-adik, Tuhan memberkati. Dadah. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Atas nama Komisi Plan Anak Jemaat Gemimtor Sinatumumpa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua anak-anak, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang telah mengikuti ibadah di hari ini. Kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang dalam ibadah yang sama
dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.